Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alaik salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العلي العظيم. Ayoul ikhwah, seperti yang saya sampaikan lalu, selalu kita akan mulai dengan membaca sama-sama salawat yang kita bagikan minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih bersama Sayyidil Wujud kita hari-hari sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, ingat saya ada 12 atau 13 CD berkaitan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita selalu membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan beliau, keagungan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini yang saya pilih adalah ayat Al-Quran yang ada dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ayat kedua dalam surat Muhammad. Yang ayat ini menjelaskan kepada kita mengenai bahwa mengikuti Rasulullah, mempraktekkan apa yang diperintahkan Rasulullah akan membuat kita memperoleh bermacam-macam dari Allah. Yang paling gamblang dalam ayat tadi, Allah akan berikan dua hal. Allah mengampuni semua dosa-dosa, dan Allah memperbaiki hati kita dan memperbaiki kehidupan kita dunia dan akhirat. Walladzina amanu wa amilus salihat. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Kemudian beriman dengan yang diturunkan kepada Muhammad dan dari Allah, dan itu adalah hak yang datangnya dari Allah. Ayat ini pertama mengatakan alladzina amanu wa amilus shalihat, yang beriman dan beramal saleh. Karena iman tanpa amal saleh tidak ada artinya. Sementara amal soleh tidak didahului iman pun tidak ada artinya. Karena itu Al-Quran selalu menggandengkan amanu wa amilus shalihat.
Tetapi setelah mengatakan iman dan beramal saleh, Allah tekankan lagi wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa huwal haq, dan semua yang diturunkan kepada beliau adalah hak min rabbihim, dari Tuhan mereka. Padahal pertama iman dan beramal soleh itu sudah menunjukkan pasti orang yang beriman dan beramal soleh pasti mengikuti Rasulullah. Karena beriman dan beramal tanpa melalui Rasulullah mustahil akan sampai kepada Allah. Tetapi Allah ulangi berikutnya, dan beriman dengan yang diturunkan terhadap Rasul Sayyidil Wujud Muhammad, dan yang diturunkan semua itu hak, Al-Qur'annya dan sabda-sabda beliau, cara praktek kehidupan beliau, ibadah beliau, semua itu hak min rabbihim. Kenapa Allah sebut iman kembali dengan Muhammad? Para mufassirin menyebutkan ini ta'ziman wa tashrifan lahu sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menampakkan keagungan Rasulullah. Setelah disebutkan iman dan beramal, ditekankan lagi dengan mengimani apa yang Allah turunkan terhadap Sayyidil Wujud Muhammad. Supaya jangan ada orang yang dahulu mengikut Nabi Allah Musa dan Isa untuk berkata, kami pun beriman dan beramal saleh, kami mengikuti nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi kita. Allah tekankan beriman dan beramal saleh dengan harus memiliki kewajiban, harus beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kunci bahwa iman akan sampai kepada Allah harus melalui Sayyidil Wujud Muhammad. Tanpa melalui beliau tidak pernah akan sampai kepada Allah. Karena itu dalam ayat lain Allah menyebutkan man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti sudah taat kepada Allah. Artinya yang tidak taat kepada Rasulullah berarti tidak taat kepada Allah. Pintunya ke sini. Karena itu alladzina amanu walladzina amanu wa amilus shalihat, dikuatkan wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq. Allah kuatkan wa huwal haqqu min rabbihim, dan semua yang turun kepada Sayyidil Wujud hak dari Allah. Di sini Allah ingin menggambarkan bahwa al-haq hanya milik Allah. Qulil haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Qulil haqq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Di sini Allah ingin menyebutkan bahwa hak hanya dari Allah, pertama. Kedua, Allah ingin jelaskan bahwa semua yang dibawa Sayyidil Wujud adalah hak dan datangnya dari Allah. Sehingga enggak boleh orang memilah-milah. Ini bukan Quran, ini cuma sabda Rasul. Kalau sabda itu ternyata sahih dari Rasulullah, maka wajib kita ikuti seperti wajib kita mengikuti Al-Quran, karena sumbernya satu, al-min rabbihim wa huwal haqqu min rabbihim. Karena itu kemudian Al-Quran menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul, yang didatangkan oleh Rasul, ikuti, praksanakan. Yang dilarang tinggalkan. Karena apa? Karena semua yang dari Rasul adalah hak. Karena itu kemarin pernah kita bahas bahwa seorang mukmin di hadapan ketentuan Rasulullah cuman sami'na wa ata'na. Nama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Karena yang datang dari Allah, datang dari Rasul, tidak ada pilihan, cuman ada sami'na wa ata'na. Bahkan Al-Quran pernah menceritakan bahwa kelak orang-orang kafir yang beringkar kepada Rasulullah ketika masuk neraka, teriakan mereka bukan cuman mereka, kenapa dulu saya enggak taat pada Allah, enggak. Tapi teriakan mereka, ya laitana kunna ata'na Allah wa ata'na Rasulah.
Coba dulu kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Harus. Yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itu yang hak dari Allah, apabila mengimani akan memperoleh apa? Dua hal. Ayat terusannya, kaffara anhum sayyiatihim. Allah akan hapuskan semua dosa-dosa mereka. Allah akan ampuni semua perbuatan-perbuatan jelek mereka. Kedua, wa aslaha balahum. Allah akan perbaiki, Allah akan genahkan balahum. Bal punya dua arti. Pertama, halahum, keadaan mereka, dunia dan akhirat. Balahum juga punya arti qalbahum. Karena orang mengatakan khatara bi bali, yakni khatara bi qalbi. Allah akan memperbaiki hati mereka, Allah akan memperbaiki seluruh kehidupan mereka, dunia sampai akhirat. Dunia memperoleh kehidupan tentram abadi karena yang dibawa oleh Sayyidil Wujud Muhammad sesuai dengan fitrah, yang sebentar lagi akan kita bahas apa yang dibawa Rasulullah sesuai dengan fitrah. Ketika orang memperoleh sesuai dengan nalurinya, ia akan memperoleh kebahagiaan. Kemudian di akhirat ia akan hidup memperoleh surga dengan semua kenikmatannya. Yang ingin saya berhenti pada ayat ini, bahwa ternyata kebahagiaan itu hanya kita peroleh melalui Sayyidil Wujud Muhammad. Karena kalau kita berbicara kebahagiaan, pasti kalimat ini adalah hal yang selalu kita dambakan. Dari seorang yang paling gak memiliki kedudukan sampai presiden, dari orang yang paling miskin sampai yang paling kaya, apapun pekerjaannya, selalu yang didambakan dalam kehidupan ini ialah kebahagiaan. Orang selalu ingin mencari kebahagiaan. Bahagia itu dalam bahasa Arabnya as-sa'adah. Lawan katanya as-syaqawah. Nanti akan kita baca dalam surat Hud, siapa mereka orang yang sa'id dan siapa mereka orang yang syaqi, sengsara, celaka. Kebahagiaan, semua kita mendambakan kebahagiaan. Orang di rumah tangganya ia ingin bahagia dalam keluarganya. Orang dalam pekerjaannya ia ingin bahagia. Dalam seluruh kehidupannya yang dicari cuman kebahagiaan. Cuman di mana letaknya kebahagiaan ini? Apakah ia benda yang bisa kita beli di supermarket atau di mall? Kebahagiaan ini apakah berbentuk kalau kita melihat kita senang? Di mana sebenarnya letak kebahagiaan ini? Dan bagaimana untuk kita memperoleh kebahagiaan itu? Orang kadang-kadang menganggap kebahagiaan itu ada pada harta. Akhirnya ia habiskan umur untuk mencari harta. Kadang-kadang ia tanpa melihat batas-batas yang harus ia lewati. Semua ia terjang. Yang penting ia ingin menumpuk-numpuk harta dengan anggapan kalau sudah memiliki harta pasti ia akan memperoleh kebahagiaan. Tapi ternyata yang kita dengar dan yang kita lihat, banyak orang yang berlimpah ruah hartanya tapi mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri karena kebahagiaan belum ia peroleh. Banyak orang punya harta tapi stres. Harta tidak harus kita buang, memang kita harus mencari harta karena dalam kehidupan kita memerlukan harta dalam semua hal kita. Tetapi jangan pernah kita anggap bahwa kebahagiaan cuman ada pada harta. Tahun 90-an mungkin perkawinan yang paling heboh di dunia, atau akhir 80-an, perkawinan Charles sama Diana itu. Entah dengan triliunan dihamburkan uang. Tetapi itu perkawinan yang paling gak bahagia dan dunia semua mendengar. Di puncak kekayaan, justru bukan puncak kekayaan saja, puncak tahta.
memiliki kerajaan tapi belum bahagia. Orang menganggap juga kebahagiaan dalam kedudukan, sanjungan orang, tepuk tangan orang terhadapnya. Orang mencari hal semua ini, tapi ternyata pun di sana ia tidak memperoleh kebahagiaan karena sanjungan orang, kedudukan dan tahta itu juga enggak menjamin ia akan memperoleh kebahagiaan. Disebutkan dalam salah satu cerita, seorang raja enggak mampu tidur, dia gelisah dengan semua yang ada di kepalanya. Ketika ia keluar membuka istananya, dia lihat tukang kebunnya sedang tidur di bawah pohon dengan lelap, nyenyak tidur. Ia merasa iri hati, aku memiliki segalanya, tapi kenapa aku enggak hidup dalam kesengsaraan semacam ini? Ini orang yang cuma mendapatkan, tidak berarti cukup makan hariannya, tapi ia memperoleh ketenangan. Di mana sebenarnya letaknya kebahagiaan ini? Pernah kita bahas dalam salah satu ceramah kita. Mungkin waktu itu pernah akhirnya keluar CD-nya dengan judul Apa yang diinginkan Allah dari kita. Pernah kita bahas bahwa Allah ketika memerintahkan kita beribadah dan semua itu, Allah cuma menginginkan agar kita memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Allah dengan semua perintah yang diberikan pada kita dan larangan yang melarang kita agar enggak melakukan, semua ini cuma ingin menyampaikan kita agar kita memperoleh kesempurnaan kita sehingga hidup bahagia dunia dan akhirat. Artinya letak kebahagiaan itu sebenarnya yang paling tahu di mana kita akan bahagia, kapan kita bahagia, bagaimana caranya kita memperoleh kebahagiaan, yang paling tahu ialah yang menciptakan kita. Pencipta kita paling tahu di mana letak makhluknya ini ketika ingin memperoleh kebahagiaan. Ketika mulai kita menyimpang dari keinginan pencipta, pasti kita tidak akan memperoleh kesempurnaan kita. Satu contoh, kalau ada satu mobil oleh pabriknya telah didesain bahwa mobil ini harus pakai solar, jangan Anda berkata saya punya uang banyak, saya bisa beli bensin, bahkan saya bisa pakai mobil saya dengan minyak wangi yang harganya ratusan ribu per liter karena saya mampu. Karena apa yang Anda lakukan ini bertentangan, bersimpangan dengan apa yang desain oleh penciptanya. Sehingga kalau Anda roba, Anda isi bensin rusak, Anda isi yang lain rusak, yang bisa dia cuma solar karena didesain untuk solar. Ketika Allah yang menciptakan kita, Allah enggak membiarkan kita begini mencari kesana kemari kebahagiaan dan kesuksesan hidup tanpa ada pembimbing. Tidak. Ketika Allah menciptakan kita, Allah utus para nabi yang membimbing kita agar kita memperoleh kebahagiaan itu. Allah turunkan kitab dan ketentuan-ketentuan syariatnya agar kita berjalan melalui rel sesuai dengan kehendak penciptanya agar kita memperoleh kebahagiaan itu. Karena itu kemudian kebahagiaan harus kita bertanya terlebih dahulu kepada pencipta kita. Karena itu subhanallah, Allah namakan agama kita ini agama fitrah. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah namakan agama ini agama fitrah, yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. Artinya seluruh anjuran perintah dan larangan Allah ini sesuai dengan naluri dan kebutuhan kita sebagai manusia, yang kalau kita enggak berikan itu, kita akan tidak memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. Orang di puncak apapun yang ia miliki, kalau menyimpang dari fitrahnya, nalurinya dan agama ini, dia tidak pernah akan memperoleh kebahagiaan. Sampai dalam surat At-Taubah Allah pernah menyebut kepada Rasulullah, kamu jangan heran dan risau melihat mereka orang-orang kaya ini, kamu jangan anggap mereka tentram.
La tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Hei Sayyidul Wujud Muhammad, kamu jangan terpukau dan heran melihat kekayaan mereka, anak mereka begitu bang, jangan. Ini Allah ingin seksa mereka dengan harta ini di dunia, dan kelak mereka wafat mati dalam keadaan akan memperoleh siksaan dari Allah. Kebahagiaan itu ialah apabila kita sambungkan keinginan naluri fitrah kita dengan apa yang diminta. Jadi kalau pernah kita bahas ciptaan Nabi Allah Adam dalam Al-Quran, proses ciptaan manusia, ternyata manusia diciptakan dari dua, yang satu abstrak, yang satu di materi nampak begini. Maka kehidupan kita memerlukan kedua-dua makanannya ini. Ada makanan yang materi ini kita merupakan sandang, pangan, semuanya. Ada makanan yang harus mengikuti awal ciptaan kita, makanan ruh. Bagaimana kita isi jiwa ini? Sebagaimana perlu kita makan, makanan yang kita lihat ini, ruh dan jiwa kita pun perlu makanan sama-sama, karena kita diciptakan dari dua itu. Bahkan tanpa ini ruh kita belum jadi manusia, cuman gumpalan daging dan darah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ada roh. Kebahagiaan kalau kita ingin cari, maka harus kita kembali kepada naluri kita. Baru kita melihat bahwa agama ini sesuai dengan kebutuhan kita. Anak kecil ketika ia nangis dijauhkan dari ibunya, ia akan gelisah, menangis. Ketika ia gelisah dan nangis, kasih anak ini segala sesuatu. Dia nggak pernah berhenti. Dia akan berhenti kalau dikembalikan pada pangkuan ibunya, karena itu yang ia minta. Anak itu kalau memerlukan susu ibunya, kita berikan apapun di dunia ini yang ada, dia akan nggak senang, tetap akan menangis dan gelisah, bisa sakit, karena yang ia minta cuman itu. Manusia dalam kehidupannya, ia sebenarnya mencari Allah, mencari sesuatu yang sesuai dengan nalurinya, dan telah Allah atur yang sesuai itu ialah agama yang Allah turunkan untuk para anbiya. Ketika orang itu mengikuti sesuai agama, pelak ketemu, dan di situ ia akan memperoleh kesempurnaan dan kebahagiaan. Kalau enggak, sengsara. Dengarkan firman Allah dalam Al-Anfal 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hei orang-orang yang beriman, sahutilah Allah dan Rasulnya kalau mengajak kalian demi kehidupan kalian. Artinya seruhan Allah, syariat semua ini yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dalam if'al wala taf'alnya, perintah dan larangannya, semua mengajak kehidupan yang apa? Kehidupan yang sesuai yang dikehendaki oleh pencipta kita, kehidupan yang sesuai yang dikehendaki oleh teriakan naluri kita. Menyimpang dari ini mayit. Kemudian Allah mengakhiri, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah bisa memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Allah, hati ini kan sama kita, tapi Allah bisa pisahkan hati ini. Ini pun isyarat sebenarnya kebahagiaan itu letaknya adanya di hati, bukan di luar. Orang bahagia itu kalau hatinya tentram. Orang bisa memiliki triliunan, hatinya nggak tentram. Ada orang punya hidup pas-pasan, kata Rasulullah, orang yang bangun pagi nggak punya utang, punya makanan untuk hari itu, seakan-akan ia telah memiliki dunia seisinya milik dia, aman. Sallallahu alaihi wasallam. Hati. Karena itu kata Allah, sahuti perintah Allah dan Rasulnya untuk mengajak kehidupan kalian. Kalau enggak, ketahuilah Allah memisahkan seseorang dengan hatinya. Artinya, selagi kamu ikuti Allah dan Rasulnya, maka hatimu akan tentram karena teriakan hati sesuai dengan yang dia minta.
Kalau kamu berpaling, hati-hati, Allah yang akan memisah, hatimu akan beku dan tidak lagi memperoleh ketentraman. Karena itu jauh-jauh Allah mengajarkan kepada makhluknya yang ingin mendambakan kebahagiaan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tahuilah, hanya dengan menyebut Allah baru hati tentram. Zikrullah itu bisa dengan lisan, astagfirullah dan semuanya, bisa dengan memikirkan semua ciptaan Allah, bisa dengan praktek kehidupan kita, selalu kita ingat Allah sehingga sepak terjang kita sesuai dengan kehendak Allah, baru di situ ia memperoleh ketentraman. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Orang kalau sudah terpisah dengan hatinya, siksaan besar itu. Sudah enggak sesuai dengan nalurinya. Ini termasuk ancaman yang Allah pernah ancam, min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha. Sebelum kami robah wajah ini yang semestinya di depan kembali ke belakang, atau yang semestinya manusia ketika waras hatinya senang dengan kebaikan menjadi berubah benci dengan kebaikan, senang dengan kejahatan, itu sudah berubah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dari semua ini kita bisa fahami bahwa ternyata kebahagiaan itu adalah ada di hati. Apabila hati ini kita serahkan pada penciptanya, maka hati itu akan memperoleh ketentraman dan bahagia. Karena menyerahkan kepada pencipta artinya menyerahkan kepada Allah, akan kita isi dengan Allah dan dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah. Apabila hati kita enggak kita serahkan pada pemiliknya, maka hati akan direbut oleh syaitan, maka akan menjadi sangkarnya syaitan, sarangnya syaitan, dan syaitan pasti akan selalu mengajak kita kecewa, takut, dan bermacam-macam penyakit hati, menyebabkan kita tidak pernah akan memperoleh kebahagiaan. Apabila kebahagiaan itu yang didambakan oleh setiap manusia, maka manusia akan memperoleh kebahagiaan itu apabila ia kembali kepada ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu yang Allah pilih manusia yang paling sempurna untuk menjadi contoh tauladan, menjadi pintu yang akan membawa kita masuk kepada ketentraman, kesucian, kebahagiaan. Beliau adalah Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang bersama Rasulullah, Allah akan jamin yang mengikuti Rasulullah kaffara anhum sayyi'atihim. Allah akan hapus semua dosa-dosanya. Karena dosa-dosa ini kalau masih ada, kita belum mampu memperoleh kebahagiaan. Dosa itu membuat kita bertentangan dengan hati kita. Kita akan gelisah. Masih ingat sabda Rasulullah, al-ithmu ma'haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu ialah yang kamu gelisah ketika kamu lakukan dan kamu takut orang lain tahu. Untuk memperoleh kebahagiaan pertama, kaffara anhum sayyi'atihim, dihapus semua dosa, tentram hati. Kedua, wa aslaha balahum, diperbaiki oleh Allah hatinya sehingga penuh dengan kebahagiaan. Atau wa aslaha halahum, diperbaiki keadaan hidupnya. Orang yang hidup sesuai dengan teriakan nalurinya, beriman dan beramal saleh, pasti akan bahagia. Belum lama kita baca firman Allah, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, faman tabi'a hudaya faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Karena itu kita melihat para aulia Allah, Allah berikan contoh, ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para aulia Allah enggak pernah takut, enggak pernah sedih. Itu kebahagiaan. Tidak pernah orang bahagia selagi masih ada yang ditakuti. Tidak pernah orang memperoleh kebahagiaan masih ada yang ia risaukan, yang ia sedihkan. Ketika ia bersama Allah,
Ketika ia bersama Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, maka yang terpancar dari hatinya cuma cahaya Rasulullah. Enggak ada, pas iman mutlak kepada Allah, percaya mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aslaha balahum. Kita mendengar firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman dan beramal saleh dari lelaki dan wanita, seorang mukmin lelaki dan wanita, kami akan berikan kehidupan yang layak. Ini namanya memperoleh kebahagiaan, hayatan thayyibah. Allah sifati kehidupan yang baik, thayyibah. Bisa orang punya jutaan dolar tapi belum memiliki hayatan thayyibah. Bisa orang cuma memiliki yang dimakan hari itu atau siang itu saja, nanti malam mungkin belum punya, tapi dia memiliki hayatan thayyibah. Ini janji Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang layak, yang indah di dunia ini, dan nanti di akhirat akan kami berikan pahalanya berlipat ganda. Di dunia hayatan thayyibah, di akhirat jannatul khuld, surga Allah yang menantikan, dan itulah kebahagiaan. Ayyuhal ikhwah, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ini dua hal ini yang mengantarkan kita untuk memperoleh kebahagiaan. Tinggal masalah yang ada pada kita. Atau sebelum saya ke sana, kalau kita baca Maulud Al-Habib Ali Al-Habsyi waktu maqam itu marhabanan berdiri, itu ada ungkapan beliau yang indah berkaitan untuk ini. Beliau mengatakan, marhaban inna bika nas'ad. Ya Allah, ya Rasulullah, selamat datang, sesungguhnya hanya denganmu kami memperoleh kebahagiaan. Hanya, bika didahulukan jar dan majrur, hanya denganmu kami memperoleh kebahagiaan. Tanpa Rasulullah tidak pernah orang memperoleh kebahagiaan. Atau nanti ada juga ungkapan-ungkapan beliau, kaibihi nus'at wa nursyad, atau nas'at wa nursyad, agar dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi kami bisa hidup bahagia dan memperoleh bimbingan dari Allah. Kehidupan tanpa melalui Rasulullah, karena manusia yang paling bahagia adalah Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian manusia yang paling bahagia, paling sempurna ini oleh Allah dijadikan patokan bahwa ikuti semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi yang mengharap Allah, mengharapkan kesuksesan hari akhirat, cuman Rasulullah suri teladannya. Atau tadi itu wa ma atakumur rasul fakhudhu, karena ini simbol kebahagiaan di sini. Inna bika nas'ad. Nanti akan saya bacakan beberapa riwayat dari Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Ali. Sebenarnya orang yang memperoleh kebahagiaan itu adalah, beliau pernah mengatakan begini, fi luzumil haq takunus sa'adah. Dengan terus memegang kebenaran akan memperoleh kebahagiaan. Atau as-sa'adah kullas sa'adah fittiba'il haq. Kebahagiaan, arti murni kebahagiaan cuman mengikuti kebenaran. Atau sabda beliau, as-sa'id man akhlasat ta'ah. Orang yang bahagia itu yang benar-benar dalam taatnya mukhlis hanya untuk Allah. Atau kita mendengarkan minas sa'adah at-taufiq li salihil a'mal. Dari kebahagiaan itu ialah ketika Allah membimbing dia selalu untuk mampu berbuat yang baik. Atau sabda beliau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sa'adatul rajul fi ihrazi dinihi wal amal li akhiratihi. Kebahagiaan seseorang itu ialah kapan? Ketika ia mampu menjaga agamanya dan mampu ia beramal untuk hari akhiratnya.
Sementara jaga agama, ikhlas dalam taat dan semua itu tidak akan ketemu kalau enggak melalui Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Atau sabda beliau, la yas'adu ahadun illa bi iqamati hududillah wa la yashqa amruh illa bi ma'siyatillah amrah. Tidak akan seseorang memperoleh kebahagiaan kecuali ketika mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, dan manusia tidak akan memperoleh kesengsaraan kecuali ketika ia melanggar ketentuan Allah. Mengikuti Rasulullah kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Masalahnya cuman kepercayaan kita terhadap yang dibawa Rasul ini kadang-kadang melemah, sehingga kita enggak berebut ingin mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah. Kita mendengarkan sabda beliau, perintah beliau, riwayat beliau, ketentuan beliau. Ketika beliau menyebutkan mengenai surga dengan semua kenikmatannya, neraka dengan semua sanksi dan siksanya, tapi kita enggak terdorong untuk spontan karena keimanan, kepercayaan kita terhadap beliau tidak murni mutlak apa yang diinginkan oleh Allah. Kan Allah itu tidak pernah mengutus para nabi kecuali diberi mukjizat. Tujuannya Allah memberikan mukjizat. Tujuannya supaya umat yang melihatnya ini percaya dulu bahwa ini nabi benar. Dipercayai dulu. Kalau sudah dipercayai, baru nanti omongannya didengarkan. Karena itu Al-Quran menyebutkan ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Aku datang dengan mukjizat, ayah, mukjizat dari Tuhan kalian, maka percayailah kalau aku ini nabi, ini mukjizatnya. Gak mampu orang mendatangkan. Setelah mukjizatnya dinampakkan, baru nabi itu mohon fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, taatlah padaku. Perintah takwalah dan taatlah kepadaku akan diminta oleh para nabi setelah mereka mengenalkan mukjizatnya lebih dahulu agar mereka percaya. Urusannya kan kepercayaan kita. Pernah kita buat contoh begini, kalau kita sedang majlis ta'lim sekarang ini, kita duduk, ada orang datang teriak di sana, ia mengatakan ini sebelah ini kebakaran dan sebentar lagi apinya akan sampai ke sini. Kalau kita yakin orang ini suka bohong, kalau bergurau tidak suka bohong, dia teriak-teriak pun kita nggak bergerak karena yakin, kita nggak mempercayai berita dia. Tapi kalau yang teriak itu berkata orang yang kita kenal jujur, nggak pernah bohong, ia berkata hati-hati api, ini kebakaran, semua kita akan lari. Karena apa? Karena kita yakin dia nggak pernah bohong. Artinya amal perbuatan kita ini tergantung dengan kepercayaan kita dengan yang membawa berita. Apabila kita percaya mutlak dengan Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, dengan apa yang beliau bawa berkaitan dengan kebahagiaan dan kesengsaraan yang akan kita peroleh, apabila kita percaya, spontan kepercayaan itu mendorong kita untuk beramal. Dasarnya di sini. Jangan heran kalau kadang-kadang orang ini beriman tapi sebenarnya imannya juga belum pas. Jangan heran kalau Allah dalam Al-Quran ketika para munafik datang pada Rasulullah, Al-Quran menceritakan mereka berkata, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Kalau orang munafik datang kepadamu ya Rasulullah untuk berkata, kami bersaksi kamu adalah utusan Allah. Allah menyebutkan Allah Maha tahu kalau Muhammad utusan Allah. Tapi Allah pun bersaksi bahwa orang munafik ini bohong. Padahal lisan mereka ungkapannya nggak bohong. Kami bersaksi kamu utusan Allah. Lisannya benar, tapi karena hatinya nggak benar. Karena itu ingin saya bawakan satu cerita di sini, dan ini satu gambaran yang indah yang juga perlu kita miliki dalam rangka keimanan kita kepada Allah dan bagaimana tingkat kepercayaan kita pada Rasulullah. Karena itu yang mendorong kita untuk beramal, dan dari dorongan amal ini kelak kita akan memperoleh kebahagiaan atau tidak. Abu Dzar pernah lewat di tepi masjid lorong Madinah, melihat Rasulullah sedang berbicara dengan seorang sahabat yang ternamanya Dihya al-Kalbi.
Lagi serius Rasulullah berdua bicara sama Dihya Al-Kalbi. Jadi Abu Dzar ini lewat, melihat Rasulullah begitu serius, nggak memberikan salam, lewat saja dilihat terus jalan. Ternyata Dihya Al-Kalbi tadi bukan Dihya Al-Kalbi, ia adalah malaikat Jibril yang memang dalam riwayat sering kalau beliau datang berbentuk manusia selalu berbentuk Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat Rasul yang handsome wajahnya. Ketika Abu Dzar lewat, katanya Jibril pada Rasulullah, ya Muhammad, Abu Dzar lewat nggak mengucapkan salam. Demi Allah, coba ia mengucapkan salam, ia akan memperoleh salam dari kami para malaikat. Tetapi ya Muhammad, kata Jibril, nanti kalau aku sudah kembali, tanyakan pada Abu Dzar, dia punya doa yang amat terkenal di langit, digemari oleh para malaikat. Abu Dzar, sahabat Rasul yang paling memiliki kedudukan, sering Rasulullah memuji Abu Dzar. Nanti tanyakan ya Muhammad. Selesai Jibril menyampaikan apa yang harus disampaikan, kembali Rasulullah mencari Abu Dzar, dipanggil. Abu Dzar, tadi kamu melewati kan aku, kenapa kamu nggak mengucapkan salam? Iya, aku melihat kamu sedang serius dengan Dihya Al-Kalbi, aku takut mengganggu keseriusanmu ya Rasulullah. Abu Dzar, tadi itu bukan Dihya tapi Jibril. Dan ia berkata, Muhammad, coba Abu Dzar tadi menyampaikan salam, pasti ia akan memperoleh salam dari kami para malaikat. Menyesal Abu Dzar, salam para malaikat mahal nilainya. Itu yang kita harapkan kalau Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr, ketika para malaikat sedang memberikan salam. Menyesal Abu Dzar, aku tidak tahu, aku anggap Dihya. Tapi begini Abu Dzar, tadi Jibril berkata, kamu punya doa yang amat terkenal di langit dan didengarkan oleh para malaikat. Apa yang kamu doakan? Dengarkan doa Abu Dzar. Abu Dzar dengan begini ketakwaannya, keimanannya, ternyata masih yang diminta oleh Abu Dzar sesuatu yang indah dan mahal. Dan ini permintaan inilah sebenarnya pendorong dia untuk beramal dan lebih mempercayai Rasulullah. Kita mungkin pernah saya ceritakan ya, waktu dalam salah satu peperangan Abu Dzar terlambat karena untanya nggak bisa jalan laju. Untanya nggak bisa berjalan, ditinggalkan kafilah Rasulullah SAW pergi, sampai orang-orang sekelilingnya mengatakan, ya Rasulullah, Abu Dzar mungkin tergolong orang-orang munafik, nggak mau ikut bersama kita. Tidak kata Rasulullah. Hampir 2 hari baru ketemu Rasulullah, dia sesat di jalan. Ketika sudah untanya nggak bisa, dia jalan kaki cepat ingin menuju Rasulullah, habis bekalnya. Dalam keadaan dahaga dia jalan, menemukan tempat air, ditinggalkan musafir, ada air. Diambil air itu, ketika ia mau minum, dia berhenti. Aku akan minum, sementara aku belum tahu apakah Habibi Muhammad sudah minum, apakah Rasulullah sudah minum. Tidak, ditutup lagi tempatnya, dibawa air itu. Dia jalan. Ketika Rasulullah sudah membuat kemahnya berhenti di beberapa tempat, dari jauh nampak seseorang jalan. Ada yang lapar, Rasulullah ada yang jalan dari jauh. Rasulullah berkata, kun Abu Dzar. Mudah-mudahan itu Abu Dzar. Memang dia selalu hidup sendiri, kelak mati pun sendiri, karena belum mati dibuang dan nanti dibangkitkan sendiri Abu Dzar. Tidak lama ia jalan sampai ketika mendekati perkemahan Rasulullah dengan para sahabatnya, jatuh pingsan dia. Gak kuat, pingsan. Ketika pingsan, Rasulullah manggil para sahabatnya, dilihat digoyangkan, ini dahaga orang ini. Ambilkan air. Ketika diambilkan air, mendengar suara Rasulullah, bangun. Siuman ini Abu Dzar. Siuman, ketika bangkit, dia melihat Rasulullah, senyum dia. Abu Dzar, datang para sahabat, ya Rasulullah, ini air. Kata Rasulullah, minumlah wahai Abu Dzar. Kata Abu Dzar, aku membawa air ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu membawa air, kenapa kamu sampai dahaga semacam ini, kamu gak minum? Aku takut kalau kamu belum menemukan air di Sahara ini. Aku nggak mau minum sebelum kau minum ya Rasulullah. Ini Abu Dzar. Tapi dengarkan doanya Abu Dzar. Rasul bertanya, Abu Dzar, kamu punya doa yang terkenal di langit, apa doamu? Iya ya Rasulullah, aku selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal imana bik wat tasdiqa binabiyyik wal afiyah an jami'il bala wasyukra 'alal afiyah
wal ghina an syirarin nas. Ya Allah, aku mohon iman mutlak kepadamu. Aku mohon kepercayaan mutlak kepada Nabi Muhammad. Aku mohon aku selamatkan aku dari semua bencana. Dan aku mohon bimbing aku mensyukuri semua nikmat. Dan aku mohon jadikan aku yang gak butuh atau gak perlu, gak memiliki keperluan dengan orang-orang yang jelek. 5 doanya. Yang menarik, dengan begini imannya, dia masih mengatakan, berilah aku iman ya Allah. Iman iman yang mutlak kepada Allah. Karena sebenarnya ayyuhal ikhwah, orang yang iman yang mutlak kepada Allah tidak pernah sengsara dalam kehidupannya. Karena ia memiliki keimanan bahwa Allah tidak memberikan kepadaku kecuali yang terbaik. Kita ini jadi stres, terlalu menyalahkan Allah su'udzon dan semuanya karena kita protes dengan apa yang menimpa pada kita. Tapi orang yang beriman mutlak kepada Allah, dia memiliki keyakinan bahwa Allah tidak memberikan kepadaku kecuali yang terbaik, dan ini juga pintu kebahagiaan. Dia akan bahagia ketika memiliki, dan ia akan bahagia ketika tidak memiliki, karena ia yakin yang Allah berikan kepadaku yang terbaik untukku. Kadang-kadang orang beriman belum beriman juga banyak. Karena itu kalau kita baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah. Ajib, sudah disebut beriman tapi masih disuruh berimanlah. Karena masih banyak orang yang beriman cuman dengan lisan, dengan hati yang kurang pas dan semuanya. Abu Dzar minta, Allahumma inni as'alukal imana bik. Iman mutlak. Karena itu Abu Dzar dalam kehidupannya diasingkan, diapa sama bagi beliau, karena beliau yakin Allah enggak memberikan kecuali yang terbaik. Kedua, wattasdiqa binabiyik, percaya mutlak dengan nabimu. Allah, beliau yang sudah hidup berjuang dengan Rasulullah, begitu mencintai Rasulullah, mengamalkan semua perintah Rasulullah, masih minta supaya diberi kepercayaan yang mutlak. Ini loh masalahnya ayyuhal ikhwah. Kita ini kadang-kadang kalau kita dikatakan ragu, kita marah. Kita nggak pernah ragu dengan Rasulullah, sama sekali tidak. Tapi kadang-kadang perintah dan larangannya ketika kita nggak mengamalkan, itu kecermin dari keraguan kita sebenarnya. Orang-orang yang bersama Rasulullah ini, karena itu Zahra disebut Siddiqatul Kubra, pempercaya Rasulullah Al-Kubra salamullahi alaiha. Itu orang-orang yang dekat sama Rasulullah, sudah cuman sami'na wa ata'na, nggak mau menawar. Ada 2 orang Yahudi kelahi, sesama Muslim kelahi, yang satu dengan Zubair. Ketika di hadapan Rasulullah, Rasulullah memenangkan yang satu. Masih ada famili Rasulullah, tapi bukan karena famili Rasulullah adalah semua berkaitan wahyu. Ketika kembali, orang Yahudi tahu, tadi waktu kalian bertengkar, kalian dikesalahkan, dimenangkan ini. Kata si Muslim, iya karena ini masih famili Rasulullah. Kata Yahudi, celaka kamu. Kami di zaman Nabi, orang-orang kami, datuk-datuk kami zaman Nabi Musa, sekali melanggar Allah, mereka disuruh membunuh diri mereka sendiri, dan terjadi ribuan yang dibunuh. Kenapa kalian berani Nabi kalian mengerikan hukum, kalian menganggap itu adalah cuma memihak kepada Zubair karena masih familinya? Keluar lagi seorang Muslim datang, tidak katanya, kami mempercayai Rasulullah mutlak. Demi Allah, kalau Muhammad memerintahkan aku untuk membunuh diriku, aku bunuh sekarang. Tasdiq. Katanya dalam riwayat, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin ini, yang selalu ganggu Rasulullah, yang pernah suatu saat dia teriak, akan kami keluarkan yang hina dari Madinah ini, dan yang tinggal cuma yang mulia. Ia ingin mengatakan yang hina Muhammad, yang mulia dia. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ketika orang mulai terkena isu Rasulullah ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Ubay ini Muslim, pengikut Rasulullah setia. Ia datang, ya Rasulullah, aku dengar di luar ini engkau ingin bunuh ayahku. Kalau memang iya ya Rasulullah, jangan suruh orang lain, aku akan datangkan kepala ayahku kepadamu, aku yang membunuh, kalau itu perintahmu.
Kata Rasulullah, tidak. Artinya orang yang sudah memiliki at-tasdiqa binabiyik. Ini yang doa Abu Dzar loh ya. Yang sudah mutlak bersama Rasulullah, dan kita lebih berhak untuk doa dan mohon pada Allah setiap saat supaya kita diberi kepercayaan yang mutlak dengan semua ketentuan Rasulullah. Di perang Khandaq, sebelum perang kan Rasulullah menggali parit dengan para sahabatnya, dan Rasulullah nggak memiliki makanan saat itu. Pernah Zahra cuma lari memberikan ayahnya ada sekeping roti, kasihkan Rasul. Beliau juga belum makan Zahra. Beliau mengatakan, aku berikan ayahku dulu. Ketika diterima sekeping roti kecil, kata Rasulullah, anakku, ini keping roti ini setelah 3 hari ayahmu gak kemasukan sesuatu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabatnya juga saat itu gak punya makannya. Jabir ibn Abdullah nampak ini, dia pulang ke istrinya. Ada apa di rumah ini? Aku ingin menjamu Rasulullah dengan beberapa sahabatnya. Kata istrinya, gak ada kecuali gandum yang bisa saya buat roti untuk beberapa roti saja, sama ini 1 ekor kambing ini. Kata Jabir, kita sembelih ekor kambing ini, nanti kamu masak dan kamu buat roti, aku panggil Rasulullah. Hubban wa karamah, kata istrinya. Senang sekali saya begitu. Datang ke Rasulullah, dibisi Rasulullah, nanti makan di rumah, ajak beberapa sahabat. Ketika Jabir bisi, dipegang tangannya Rasulullah, tangannya Jabir dipegang begini, Rasulullah nggak dilepaskan. Kemudian Rasulullah teriak, para semua sahabatku, kalian semua diundang Jabir makan di rumahnya. Gemetar Jabir, yang ku persiapkan cuma untuk beberapa orang, tapi Rasulullah undang semuanya. Setelah dilepas tangannya, dia lari kembali ke istrinya. Dengarkan at-tasdiq bin Nabi. Dia kembali, fadhihah, kami pasti akan dipermalukan, malu. Kenapa, kata istri? Rasulullah tadi saya undang dengan beberapa sahabatnya, dia ajak semua. Apa kata istrinya? Antal ladzi da'awtahum amhu. Kamu yang ngajak semua itu atau Rasulullah? Katanya Jabir, Rasulullah. Kalau Rasulullah yang ngajak, pasti akan selesai. Li'annahu a'lam bihim. Kamu jangan khawatir. Tasdiq. Kalau yang mengundang Rasulullah selesai. Kalau kamu, aku gelisah juga. Tapi yang mengundang Rasulullah selesai. Jangan ada masalah. Gak ada masalah. Tasdiq. Karena itu sejarah menulis, Rasulullah datang lebih dahulu, masuk ke rumah itu, disuruh nutup makanan itu, kemudian semua sahabatnya dijejer di dalam rumah, nggak perlu di luar, diletakkan satu tempat, langsung Rasulullah menuang beberapa untuk semua itu, dan tetap makanan masih ada. Sallallahu alaihi wasallam. At-tasdiq binabiyik, percaya mutlak. Ini yang diminta oleh Abi Dzar. Karena itu orang seperti Abu Dzar gak punya apa-apa kehidupan Abi Dzar. Sampai ketika wafat pun gak punya apa-apa, sama sekali gak memiliki. Tapi orang yang paling bahagia Abi Dzar, karena dia telah iman mutlak kepada Allah dan percaya mutlak kepada Sayyidil Wujudi Muhammad. Baru orang bisa menyebutkan inna bika nas'ad, hanya denganmu. Karena ini aslaha balahum, artinya diperbaiki oleh Allah. Jadi kalau kita mendambakan kebaikan ayyuhal ikhwah, maka kebahagiaan, kalau kita mendambakan kebahagiaan supaya hidup bahagia, tentram, enak, hati tentram, tenang, itu caranya cuma kembali kepada Rasulullah. Ini sudah aslaha balahum, hati tenang. Kehidupan kita pun tentram. Jadi sekarang ini yang terjadi pada kita umat Islam ini, kemerosotan, kemunduran, perpecahan, perkelahian, bermacam-macam yang terjadi ini artinya hal kita dalam keadaan bahaya. Obatnya cuma untuk memperoleh wa aslaha balahum, diperbaiki oleh Allah keadaannya, cuma kembali pada Sayyidil Wujud Muhammad. Itu pintunya. Tidak akan memperoleh kebahagiaan tanpa melalui manusia yang paling bahagia. As-sa'id kull as-sa'id fi ittiba'il habibil mustafa.
Karena itu nanti ketika orang dibangkitkan di hari kiamat, sebelum saya akhiri, dalam surat Muhammad tadi itu ialah orang yang mengikuti Rasulullah, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kemudian ayat berikutnya Allah memberikan perbandingan, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Kenapa orang-orang kafir selalu gelisah? Karena mereka selalu mengikuti kebatilan. Kenapa orang-orang mukmin selalu memperoleh kebahagiaan? Karena mereka mengikuti hak. Nanti di hari kiamat ternyata manusia dibagi dua. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Nanti di hari itu enggak ada satu jiwa yang bisa berbicara kecuali seizin Allah. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Manusia terbagi dua, ada yang sengsara celaka, ada yang sa'id bahagia. Dengarkan, yang celaka sengsara di mana tempatnya, yang memperoleh kebahagiaan di mana tempatnya. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Yang sengsara celaka ini tempatnya di neraka dengan semua siksaannya, kekal abadi di sana selamanya sampai dikehendaki oleh Allah. Kemudian wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha, yang memperoleh kebahagiaan kelak akan hidup di surga selamanya. Idzan mengikuti Rasulullah itu akan menjadikan kita bahagia di dunia dan surga di akhirat. Ini yang disabdakan Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Surga itu sudah ada di dunia ini kalau hati ini sudah kita serahkan kepada pemilik surga dan kepada makhluk pertama yang akan membuka pintu surga, Sayyidul Wujud Muhammad. Jangan heran kalau para aulia Allah ketika mereka bermunajat, coba anak-anak raja ini tahu apa yang sedang kami nikmati sekarang, pasti mereka akan membunuh kami. Apa yang mereka nikmati? Munajat mereka dengan Allah. Apa yang mereka nikmati? Hati mereka yang penuh dengan Allah dan kecintaan pada Rasulullah. Artinya mereka sudah di surga ketika di dunia, sebelum masuk surga kelak di akhirat, karena kebahagiaan itu sudah ada pada mereka. Ayyul ikhwah, kebahagiaan letak di hati, dan hati tidak pernah bahagia kalau kita enggak serahkan pada pemiliknya, penciptanya, dan kita isi dengan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya selalu membawa kita kepada kebahagiaan. Karena itu kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah di situ ada Rasulullah, tidak perlu lagi lampu karena sudah terang benderang. Setiap hati yang di hati itu ada Rasulullah, sudah terang benderang, tidak pernah akan hati itu gelap, tidak pernah hati itu akan sengsara. Semuanya kebahagiaan, ketentraman, cahaya, dan akan mengeluarkan semua cahaya dari sumber cahaya yang dimiliki oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu tanda-tanda orang yang memperoleh kebahagiaan ketika mengikuti Rasulullah. Rasulullah bersabda begini, ada 3 hal, ini mungkin saya akhiri dengan ini. Ada 3 hal yang menjaga 3 hal ini akan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupannya. Thalathun man hafadha 'alaiha sa'id. 3 hal, siapa yang menjaga 3 ini akan bahagia. Pertama, idza azharat 'alaika ni'matun fahmadillah. Kalau kamu memperoleh nikmat dari Allah, cepat-cepatlah memuji Allah, bersyukur pada, memuji Allah. Wa idza abta'a anka rizq fastaghfirillah. Kalau rizkimu mulai macet, seret, cepat-cepatlah mohon ampun kepada Allah. Imam Ja'far mengatakan, banyaknya rizki datang atau tidak itu lebih banyak urusan taat dan maksiat kita kepada Allah. Nabi Nuh menyebutkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin.
Perbanyaklah istighfar, Allah akan curahkan hujannya, dan Allah akan tambah pada kalian harta dan anak-anak lelaki. Kalau memperoleh nikmat, mengatakan alhamdulillah. Rizki agak macet, astaghfirullah. Ketiga, wa idza asabaka syiddatun fa'akthir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Kalau kamu menghadapi masalah, problem, kesulitan, perbanyaklah mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada tipu daya, tiada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Nikmat datang, alhamdulillah. Rizki agak macet, astaghfirullah. Menghadapi problem dan kesulitan, la haula wala quwwata illa billah. Artinya apa ini? Dalam semua hal kita yakin Allah yang akan memberikan terbaik pada kita. Ketika diberi alhamdulillah, dan alhamdulillah itu membawa kita untuk memperoleh rizki yang kedua. Ketika menambahkan dosa, kita agak macet rizki semuanya, kita enggak suudzon sama Allah, tapi kita salahkan diri, ada banyak dosa ini, astaghfirullah. Ketika ada kesulitan, enggak mengandalkan kemampuan, mengandalkan orang lain dan semuanya, tapi cuman kembali kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ayyuhal ikhwah, itulah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bahwa mengikuti beliau Allah ampuni semua dosa, Allah perbaiki hati dan keadaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita untuk selalu bisa mengisi hati ini dengan cinta pada Rasul dan keluarga Rasul, mengisi hati ini iman mutlak kepada Allah, mempercayai mutlak kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, agar kemudian kita hidup bahagia di rumah tangga kita, bahagia sekeliling kita, bahagia dimanapun kita berada, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.